Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Sapaan Iman di hari ini. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala hikmat, kami mengucap puji dan syukur karena pada saat ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau berkenan untuk menaburkan firman-Mu sebagai pengajaran di dalam kehidupan kami, supaya kami anak-anak-Mu memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami memahami firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terima saat ini dari surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 5. Nanti dilanjutkan bacaan kita dari ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, kita menerima pengajaran dari Tuhan melalui penulis surat Yakobus, yaitu supaya kita berhati-hati dengan lidah kita, karena perkataan kita akan membuat seseorang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi perkataan kita juga bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kata-kata kita yang tajam bisa membuat orang terluka atau meradang karena marah. Saudara, ada salah satu ilustrasi demikian. Seseorang menyebarkan gosip mengenai tetangganya. Dan dalam beberapa hari saja, seluruh kampung mengetahui ceritanya. Tetangganya itu tentu marah besar. Tak lama kemudian, si penyebar gosip ini menyadari kesalahannya, lalu datang untuk minta nasihat kepada seseorang yang bijaksana. Ia ingin bertanya apa yang harus dilakukannya untuk menebus kesalahannya. Kata orang bijaksana itu, pergilah ke pasar, belilah kemucing, lalu dalam perjalanan pulang, cabuti bulu ayam di kemucing itu dan buanglah satu persatu di sepanjang jalan. Meskipun dengan agak bingung, tetapi tetap dilakukannya semua yang diperintahkan oleh orang bijaksana itu. Keesokan harinya, si tukang gosip ini datang lagi ke orang bijaksana itu untuk melaporkan bahwa semua nasihatnya sudah dilakukannya. Lalu si bijak berkata lagi, sekarang kamu kembalilah ke pasar dan di sepanjang jalan menuju pasar, kamu pungutin bulu-bulu yang kamu buang kemarin. Ternyata si tukang gosip ini hanya bisa mengumpulkan 5 bulu ayam. Kemudian si bijaksana berkata, lihat kan, sangat mudah melemparkannya, namun tak mungkin untuk mengumpulkannya kembali. Begitu pula dengan gosip, tak sulit untuk menyebar luaskan gosip, namun sekali lempar, 7 ekor kuda pun tak dapat menariknya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, lidah memang suatu anggota tubuh yang kecil, tetapi sangatlah besar kuasanya. Bila kita salah menggunakannya, maka hancurlah semua yang ada di sekitar kita. Lidah yang mengeluarkan kata-kata yang lembut adalah pohon kehidupan.
tetapi lidah yang bertutur kata jahat melukai hati orang lain. Saudara, jadilah bijak dalam bertutur, sehingga perkataan kita dapat mengalirkan kebaikan untuk sesama. Bahkan lebih dari itu, kita belajar memakai lidah dan perkataan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menjadi bijak dan sabar dengan tetap menjaga ketulusan hati yang berbuahkan tutur kata yang penuh kasih dan membangun kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.